Jumpa kembali di Bahan Bekas dan Kerajinan. Video sore hari ini saya akan membuat sandal pitung atau sandal si pitung, karena dahulu kala katanya si pitung ini memakai sandal model yang kayak gini. Tapi di lain tempat atau lain daerah kadang-kadang sebutannya atau namanya lain lagi. Ada yang sandal model begini dinamakan dengan capit katir atau dinamakan juga dengan capit seripuh. Nah, di video ini juga akan saya bahas tuntas tentang teknik pembuatan sandal dengan menggunakan alat tradisional. Pokoknya sampai benar-benar paham. Jadi teman-teman yang baru gabung di channel ini nggak usah khawatir, ikuti saja videonya sampai selesai, dijamin bisa membikinnya nanti setelah menonton videonya. Jadi langkah yang pertama, teman-teman siapkan dulu bahan bakunya. Ini bisa dari apa saja, maksudnya bisa dari jenis karet apa saja, dari kayak conveyor atau karet leather atau karet ban dari bekas ban. Pokoknya yang jenisnya karet, teknik pembuatannya hampir sama ya, 99% sama lah. Cuman nanti kadang ada yang di dalamnya ada kampasnya. Teknik pengasahan pesonya ya nggak usah terlalu lampir atau terlalu tajam, cuma begitu aja. Tapi kalau teknik pembuatannya ya sama. Nah, setelah nanti sudah didapatkan bahan bakunya, teman-teman tinggal dipotong aja secara manual begini, namanya diserut atau yes, teknik pemotongannya pakai cutter begini. Nanti pemasangan cutternya agak condong ke kiri, terus bagian belakangnya diganjal saja pakai paku atau pakai klem. Nanti setelah itu ditarik aja pas garis yang sudah dikasih mal-malannya. Kalau bisa posisi penarikannya itu mengawalinya dari tengah sandalnya, jadi nanti nggak kesulitan atau hasilnya lebih rapi. Nah, ini sudah jadi bagian alas sandalnya, tinggal kita ukir atau kita kasih motif dengan cara menggunakan silet yang dibengkokkan. Jadi ini nggak usah dibakar dulu teman-teman, karena saya menggunakan silet stainless. Contoh silet stainless biasanya warnanya putih. Kalau warnanya hitam biasanya silet baja, harus dibakar dulu. Kalau silet stainless nggak usah. Setelah itu dikasih motif aja, terserah teman-teman sesuai seleranya aja. Nah, ini saya kasih contoh motifnya, modelnya begini. Jadi saya kasih garis tepi 2 garis. Nah, setelah itu saya kasih kayak sedetan ya, jaraknya sekitar berapa ya, setengah senti atau 1 senti ya, nggak apa-apa. Nah, ini untuk teman-teman yang biasanya masih bingungan bahan apa yang kiranya bagus untuk diproduksi atau untuk dibuat, teman-teman nggak usah bingung-bingung. Jadi seadanya bahan aja. Misalnya di lokasi teman-teman kok banyak ban sepeda motor, ya bikin dari ban sepeda motor. Kalau biasanya di kawasan daerah pabrik banyak limbah-limbah karet kayak conveyor, karet bekas cetakan ban atau karet apa saja ya, bikin aja dari karet itu. Yang penting jenisnya itu karet, mau di dalamnya ada benangnya atau nggak ada benangnya nggak masalah, teknik pembuatannya sama. Nanti kalau ketebalannya kok misalnya karetnya tebal banget kayak biasanya dari galangan kapal atau dari bekas sandaran kapal atau ban forklift, ya nanti teman-teman dibagi dulu, dibelah. Caranya banyak di video-video saya sebelumnya. Nah, nanti kalau teman-teman kok punya bahan yang lain selain karet, misalnya spon atau
bahan-bahan dari apa saja kayak hosana atau apapun, nanti bisa lihat cara pembikinan video dengan menggunakan spons. Tapi kali ini memang saya khususkan untuk membuat sandal dari bahan baku karet. Nah, nanti kalau sudah dibikin motif atasnya, jangan lupa bagian bawahnya pun dikasih garis-garis juga. Fungsinya ya untuk nggak licin atau ada serat-seratnya. Caranya ya hampir sama kayak membuat atasan. Jadi kalau teman-teman sudah ahli membuat atasannya, membuat batik atasannya, membuat bawahnya pun secara otomatis ya pasti bisa. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, langkah selanjutnya teman-teman tinggal melubangi. Jadi ini tekniknya pakai paku. Pakunya agak mepet ke kayu ke kanan. Nanti gunakan peso baja yang sudah runcing ya. Panjang pesonya sekitar 5 cm atau lebih sedikit lah, nggak masalah. Yang penting bisa kira-kira masuk ke selempang yang nanti mau diasah. Kalau bisa sih peso baja, kalau nggak ada peso baja ya peso stainless juga nggak apa-apa. Tapi teknik pengasahannya jangan terlalu lampir, jadi agak tumpul malah kalau stainless. Nah, untuk mengira-ira atau untuk ukurannya ya pakai asnya ini. Jadi pesonya itu selalu nempel ke as pakunya. Nah, untuk masuk ke dalam karetnya, pesonya itu harus di bawah kampasnya. Jadi jangan terlalu tipis. Nanti kalau terlalu tipis karetnya sobek. Pas jadi sandal sobek. Jadi agak masuk, tapi jangan terlalu masuk, karena kalau terlalu masuk banget ke dalam, pemasangan selempangnya atau mukanya itu nanti akan kesulitan banget. Jadi harus pas. Dan nanti kalau saya yang masih belajar kan nggak bisa pas begitu ya. Kalau masih belajar jangan langsung praktek ke sandal yang sudah jadi. Jadi berlatih dulu ke bahan yang lebihan atau bahan yang rusak dulu, berlatih terus. Yang penting hati-hati, karena tangan kirinya ini harus benar-benar siap. Pesonya ini harus nempel ke asnya, jangan sampai meleset. Jadi tangan kirinya itu harus sigap lah. Ketika meleset, tangan kirinya langsung bergerak. Jadi kalau yang nggak bisa ya intinya berlatih dulu. Nah, nanti untuk bagian japitannya dikasih lubang, pakai pembolong bisa, pakai plong bisa. Tapi kalau yang nggak punya juga nggak masalah, tinggal diiris saja sedikit ya, sekitar 1 cm ya sudah, fungsinya sudah sama saja. Tapi untuk lebih rapi ya dikasih pembolong. Nanti beli di toko bangunan itu banyak sekali. Tinggal teman-teman cari pembolong yang ukuran sesuai aja. Kalau punya uang ya beli yang 1 set, yang dari nomor 1 sampai nomor 10. Jadi nanti untuk kebutuhan lubang apapun sudah tersedia. Nah, ini yang paling penting juga untuk membuat japitannya. Ini saya memakai ban sepeda motor yang sudah agak tipis, jadi nggak terlalu tebal, karena ini bahan yang mudah dicari. Jadi nanti teman-teman memproduksi sandal di mana saja sudah bisa. Di samping itu juga kuat. Nah, nanti kan bagian japitannya keras atau kasar karena ada kampasnya itu, atau banyak kasar. Jadi untuk japitannya nanti saya kasih selang biar enggak di kaki itu nyaman atau enggak sakit. Nanti dikasih selang aja secukupnya. Misalnya teman-teman membikinnya selangnya 2 cm ya, bagian atas selangnya
dipasin 2 cm jadi kelihatan rapi. Nah, untuk lebih rapinya lagi ya bagian jepitannya dikasih motif juga seperti ini. Nah, ini teknik ini sangat waspada banget teman-teman, karena harus banyak belajar dulu, harus benar-benar fokus, karena kalau nggak fokus ini akibatnya fatal. Tapi kalau yang sudah ahli ya nggak apa-apa sih. Kalau saya ini biasanya saya kayak ganjal dengan pakunya, jadi nggak terlalu lari-lari si japitannya. Nanti ada kalanya irisannya itu keluar, terus ada kalanya juga teknik tarikan. Jadi 2 teknik. Kalau kesulitan pas posisinya sulit untuk tarikan ya teman-teman iris dengan teknik dorongan. Nah, ini saya kasih selang biar nggak sakit. Nanti selangnya itu dilebihin sekitar 1 cm atau 2 cm untuk memasukkan selempangnya ke alas sandalnya. Jadi di samping menarik sekali membuat sandal si pitung, model si pitung ini, juga ada kayak semacam kepuasan kalau sudah jadi, karena biasanya terlihat unik atau terlihat tradisional nanti setelah jadinya. Dipakai ini nggak memalukan lah, kayak membanggakan malah, karena jarang sekali yang memakai sandal model begini. Nah, nanti untuk bagian selempang panjangnya saya pakai bahan yang mudah dicari saja, yaitu ban dalem truk atau ban dalem buso, jadi yang tebal biar bisa bisa dikasih motif. Intinya kalau teman-teman bisa mengasih motif ke ban dalem, berarti ban dalem itu tebal, jadi gunakan saja kalau ban dalem tebal. Tapi kalau ban dalem motor atau ban dalem yang sudah tipis itu biasanya susah dikasih motif. Jadi ban dalem ini satu ban dalem yang besar, yang ukuran buso itu ring 20, biasanya untuk membuat selempangan ini bisa sekitar hampir 50 pasang bisa, ini lebih malah bahkan bisa. Jadi ya dihitung-hitung murah lah, masih murah. Nah, nanti dimasukkan saja ban dalemnya. Kalau sempat ya dikasih variasi ini seperti lisiran. Jadi gunanya untuk di tengah-tengah. Sebenarnya sih fungsinya nggak jadi bikin lebih kuat atau apa, cuman untuk variasi saja atau lebih menarik. Nah, untuk memasukkannya teman-teman kasihkan ke air dulu atau dicelupkan ke air biar nggak seret. Nanti tinggal didorong saja pakai obeng. Kira-kira sudah kencang, sudah mentok ya sudah, tinggal dipaku aja pakai paku baja. Jadi kelebihan paku baja ini mudah sekali ditekuk, warnanya hitam legam, dan pakunya ini awet banget, nggak nayeng nggak berkarat, nggak karatan. Nah, ini bentuk setengah jadinya begini, tinggal nanti dipas-pasin saja, diukur-ukur ke kakinya teman-teman sendiri. Misalnya di kakinya sudah nyaman ya berarti ukurannya sudah pas. Nanti kalau untuk memadukan antara ukuran alasnya sama ukuran selempangnya ya teman-teman dibuat mal dulu aja, dibuat mal dulu. Setelah kok kira-kira sudah pantas jadi sandal ya nanti baru dibikin. Nah, untuk bagian selempangnya saya kasih paku 3 biji saja atau 3 buah sudah cukup
kuat. Pokoknya awet ini sandal ini teman-teman. Nanti paling-paling ya 1 tahun atau 2 tahun. Kadang-kadang ini pakunya rusak ya tinggal dipaku lagi aja, sudah bisa digunakan lagi. Kalau untuk bawahannya sih jarang sekali rusak atau ya awet banget lah. Ya paling bagian-bagian atasannya saja kalau rusak ya direparasi lagi. Nah mungkin begitu dulu video sore hari ini. Ketemu lagi besok sore di video-video yang lebih menarik. Tapi kalau nanti ada yang belum paham atau belum mudeng ya tanya-tanya saja di kolom komentar, nanti saya balas. Sekian, terima kasih, salam kerajinan.